Shalom, selamat sore umat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Kita awali dengan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 443. Mari kita bergembira, haleluya, dan jangan bersedih hati, haleluya, sebab Yesus sudah bangkit, haleluya, dan membebaskan umatnya, haleluya, 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 haleluya. Tak perlu kita cemaskan, haleluya, mau tak berdaya lagi, haleluya, Kristus pahlawan perkasa, haleluya, membebaskan hidup kekal, haleluya, 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 haleluya. Maria Ratu tersuci, haleluya, lihat putramu berjaya, haleluya, doakan kami padanya, haleluya, agar bahagia sertamu, haleluya, 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 haleluya. Pada perayaan Ekaristi sore hari ini kita bersyukur bersama dengan saudari-saudara kita seiman atas terkabulnya novena 3 kali Salam Maria dari Jason Go. Juga kita bersyukur atas ulang tahun saudara, opa, suami atau papi yang terkasih Alexander Wiranata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini Minggu Paskah yang kedua, kita merayakannya juga sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Kerahiman Allah adalah tanda nyata, bukti cinta kasih Tuhan yang tiada batas untuk kita manusia. Kita semua adalah pendosa yang diundang pesta di dalam Ekaristi ini. Maka dari itu semoga kebangkitan Tuhan adalah juga kebangkitan kita semua. Peristiwa sengsara wafat dan kebangkitannya merupakan tanda cintanya yang paripurna untuk kita. Mari kita wartakan kepada semua orang di sekitar kita. Saudari dan saudara yang terkasih, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa
dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, para pramalaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami melumurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini, Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur roh pembaptisan yang menyucikan kami, roh yang menebus kami, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Aku didorong dengan hebat sampai
tapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kekal abadi kasih setianya. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman. Sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai percobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian, kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat sore. Berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Semua yang ikut misa, sekalipun belum pernah melihat Yesus, apakah percaya? Tojeng? Tidak semua menjawab. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang ikut misa sore hari ini di lantai bawah maupun di balkon, apakah kita percaya? Sekalipun belum pernah melihat Tuhan Yesus, atau ada yang pernah ditampaki oleh Tuhan Yesus? Tidak ada ya? Tapi saya percaya bahwa semua di sini pasti mau ketemu Tuhan Yesus. Mau? Betul? Ya? Semua merindukan ketemu Tuhan pasti ya? Ada yang mau duluan?
Saudari dan saudara yang terkasih, dua sikap yang muncul dalam Injil dan bacaan pertama hari ini menunjukkan perbedaan besar antara murid-murid yang baru saja mendengar, murid-murid yang telah mendengar kebangkitan Tuhan sekian waktu dan telah mengalami peristiwa penampakan Tuhan. Itu mereka hidup dalam sebuah suasana yang sangat menggembirakan, yang sangat penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kegembiraan. Setelah berapa waktu mereka harus mengalami yang namanya ketertutupan, berlari, bersembunyi, mereka kemudian berani untuk berkumpul, berdoa dan secara terbuka menyatakan dan mewartakan Tuhan Yesus. Itu dari bacaan pertama. Mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Dan Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap hari. Apapun yang mereka miliki adalah milik bersama. Berbeda dengan yang kita dengarkan dari Injil. Yang ada di dalam Injil adalah para murid yang mungkin baru 1-2 hari mengalami peristiwa Tuhan yang bangkit. Apa yang terjadi? Yohanes mencatat bahwa berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Yohanes Penginjil sangat senang menggunakan kiasan-kiasan di dalam tulisannya. Kata pintu-pintu terkunci ini menunjukkan sebuah perasaan ketakutan yang luar biasa di dalam diri para murid. Mengapa? Karena junjungan mereka, pimpinan mereka, bosnya mereka ini sudah digantung di kayu salib, lalu kemudian mati. Memang kemudian ada cerita, ada berita bahwa dia bangkit. Tetapi buktinya mana? Ya kubur kosong. Saudari-saudara, kubur kosong bukan bukti kebangkitan Tuhan. Karena bisa saja dia dicuri, bisa saja dia diambil. Bukti Tuhan yang bangkit justru nampak ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka mengatakan damai bagimu. Lalu di antara mereka ada satu orang yang hilang entah kemana. Mungkin dia sibuk waktu itu. Dia kecewa dengan Tuhan sehingga dia hilang dan tidak lagi berkumpul dengan saudara-saudaranya. Orang itu bernama Thomas. Ada yang bernama Thomas? Tidak ya, tadi pagi ada. Thomas ini ia tidak ada waktu Tuhan menampakkan diri. Maka ia menyatakan dengan sangat percaya diri bahwa kalau saya tidak mencucukkan jariku ke dalam luka-lukanya, sekalipun aku tidak akan percaya. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita semua yang hidup di masa sekarang ini, yang mengalami peristiwa Tuhan Yesus oleh karena pewartaan para rasul, para misionaris, dan juga pewartaan gereja pada hari ini. Kita tidak pernah sekalipun menyaksikan atau melihat Tuhan Yesus secara langsung seperti pengalaman para murid. Saya tidak tahu kalau pengalaman pribadi kita masing-masing. Tetapi Yesus hadir di dalam gereja kita. Yesus ada di dalam kehidupan kita. Diyakini oleh gereja terutama di dalam perayaan Ekaristi. Di sini Tuhan hadir memberikan dirinya untuk kita. Menyatakan cinta yang sehabis-habisnya untuk saya, untuk Bapak Ibu, untuk orang muda, anak-anak, remaja, dan untuk kita semua. Tuhan tidak lagi mungkin kita alami secara fisik, secara kasat mata kita tidak lihat. Tetapi Tuhan bisa kita alami melalui peristiwa-peristiwa dan jejak-jejak kerahiman serta belas kasih-Nya setiap hari. Paling tidak tadi pagi kita masih bernafas, kita bangun. Yang punya pasangan toleh kanan, ada ji pasanganku. Pegang badannya, puji Tuhan masih panas. Kan lain ceritanya kalau dingin toh. Makanya kalau pergi rumah sakit, sakit apa? Panas. Bagus itu. Kalau dingin lain ceritanya.
Toleh kiri, masih ada pasangan. Maksudnya yang sebelahnya tadi ya, bukan kiri kanan ada. Ya. Bangun, buka pintu, lihat anak-anak sudah siap mau ke sekolah dan lain sebagainya, mau pergi gereja. Itu adalah tanda-tanda nyata kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pikir bahwa nanti ketika mengalami yang besar-besar baru kita bisa menyaksikan Tuhan hadir di tengah hidup kita. Tidak. Dalam hal-hal kecil dan sederhana ia menampakkan diri bagi kita. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini gereja merayakan kerahiman ilahi. Rahim untuk seorang wanita adalah tempat untuk menumbuhkan, untuk mengembangkan seorang manusia yang di dalamnya janin atau manusia itu merasakan perlindungan, merasakan kehangatan, merasakan cinta yang tanpa syarat, merasakan semua pemberian diri ibunya yang tanpa batas. Dengan demikian, kerahiman Allah menampakkan kepada kita saudari dan saudara betapa ia mau melindungi, ia mau menghidupi, ia mau menghangatkan, ia mau memberi pertumbuhan, menjaga dan mencintai kita tanpa syarat. 3 minggu yang lalu menyongsong pekan suci, kita menjadwalkan sakramen tobat. Ada yang bertanya, pastor, berat sekali dosaku, sepertinya saya tidak mau pergi untuk sakramen tobat mengaku dosa. Saya katakan begini, mungkin pesan saya terlalu rohani, tapi Paus Fransiskus selalu mengatakan Tuhan tidak pernah lelah mengampuni kita. Kitanya saja yang lelah untuk datang memohon pengampunan itu. Nah, saudari dan saudara, kita diundang untuk menjadi rasul-rasul kerahiman ilahi. Mungkin ada perang-perang kecil atau konflik-konflik kecil di dalam kehidupan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak, antara saudara dan saudari, tetangga, komunitas, keluarga, di dalam gereja. Mungkin ada konflik-konflik kecil, perang-perang kecil yang kita rasakan dan kita alami, bahkan mungkin kita saksikan. Mari kita menjadi rasul kerahiman yang datang di tengah-tengah mereka yang berkonflik untuk menyapa mereka dengan perkataan Yesus sendiri, damai bagimu. Kerahiman Allah hanya dapat nampak dalam kehidupan ini kalau kita bisa merasakan damai, damai di hati dan damai di mana saja kita berada. Sanggupkah kita? Saya kira dan saya percaya kita sanggup. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita sekalipun kita tidak pernah melihat Dia. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang sudah bangkit, pada hari ini kami mohon semoga kami semua sungguh percaya akan Dikau, agar persekutuan iman dapat memberi kesaksian tentang kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Marilah berdoa. Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami.
Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi persekutuan gereja, ya Tuhan, semoga para pemimpin gereja mengilhami kami dan semoga kami membawa kegembiraan dan perdamaian-Mu kepada dunia yang sangat membutuhkan harapan dan kasih. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi keluarga-keluarga kita sebagai persekutuan, ya Tuhan, semoga para Bapak Ibu mengilhami anak-anak dengan iman mereka yang hidup, dan semoga kaum muda dengan tulus hati mencari kebenaran, keadilan, serta harapan Kristiani. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi persekutuan bangsa kita, ya Tuhan, semoga tercapailah rekonsiliasi dalam masalah-masalah yang masih memecah belah bangsa kami. Semoga baik para pemimpin maupun rakyat percaya akan hari depan yang dibangun atas dasar keadilan dan perdamaian. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi semua orang yang belum mempunyai pegangan hidup, entah mereka berada di dalam atau di luar gereja, ya Tuhan, semoga semua orang yang mencari pegangan hidup menemukan Engkau, Kristus yang hidup di dalam diri umat beriman. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi persekutuan paroki kita, ya Tuhan, semoga semua warga paroki kami mempedulikan kaum miskin dan sakit yang ada di antara kami. Semoga kami meneguhkan iman mereka sehingga mereka menemukan kebaikan-Mu dalam diri kami. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Tuhan, semoga iman kami mendorong kami untuk menghayati serta mempraktekkan apa yang kami imani. Dan semoga kami juga percaya satu sama lain sehingga rukun bersatu untuk membangun persekutuan Kristiani yang sejati. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang bersyukur atas anugerah ulang tahun kelahiran Bapak Alexander Wiranata dan juga Jason Go yang merasakan kelimpahan cinta dan kasih Allah dalam doa bersama Bunda Maria. Ya Bapa, semoga saudari dan saudara kami ini yang telah mengalami berkat cinta dan kasih-Mu senantiasa ada dalam naungan perlindungan-Mu. Anugerahkanlah kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita dan kegembiraan, agar hari-hari hidup mereka melalui kesaksian, perkataan dan perbuatan mereka mewartakan cinta dan kasih-Mu, kerahiman-Mu yang tanpa batas bagi kami manusia. Lindungilah dan jagalah mereka senantiasa. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Di dalam hati kita mempersembahkan doa, intensi dan permohonan pribadi masing-masing. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang sudah bangkit dengan mulia, tinggallah beserta kami. Berilah roh-Mu kepada kami, kuatkanlah iman kami, agar orang dapat melihat bahwa kami merupakan persekutuan seperti satu keluarga, karena Engkau hidup di tengah-tengah kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti nomor 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan umat-Mu. Semoga setelah dibarui dengan mengakui nama-Mu, kami semua dapat mencapai kebahagiaan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau
Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Lagu Komuni Mada Bakti 297. Bagai rusa merindu dekat palung sungai, begitu jiwa kami rindu akan Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku akan jumpa dan memandang wajah-Mu? Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon semoga rahmat sakramen Paskah yang telah kami terima terus bekerja di dalam hati kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berita Paroki Hari Minggu Paskah kedua, Hari Minggu Kerahiman Ilahi. Informasi pelayanan sakramen baptis. Penerimaan sakramen baptis anak bayi sampai kelas 2 SD pada hari Minggu tanggal 19 April 2026. Batas akhir pendaftaran tanggal 17 April 2026. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula Lantai 1 Pastoran. Informasi keuangan. Total kolekte gereja pada Misa Kamis Putih senilai Rp24.540.500. Total kolekte pemeliharaan gereja senilai Rp15.208.500. Total kolekte gereja pada ibadat Jumat Agung senilai Rp33.444.000. Total kolekte pemeliharaan gereja senilai Rp20.451.000. Kolekte gereja pukul 18.30 pada Misa Frigili Paskah senilai Rp16.083.000. Kolekte pemeliharaan gereja pukul 18.30 senilai Rp7.888.000. Total kolekte gereja pada Misa Hari Paskah senilai Rp18.955.000. Kolekte pemeliharaan gereja senilai Rp10.640.500. Total kolekte Misa Regim pekan ini senilai Rp1.882.000. Sumbangan-sumbangan pemeliharaan gereja dari Leni Hengki senilai Rp5 juta, dari JSM senilai Rp1.500.000, dari Bapak Abdullah P senilai Rp1 juta,
dari Ibu Surina Dewi senilai Rp250.000. Kami mengaturkan terima kasih atas sumbangan Bapak Ibu. Informasi tambahan, PPA saat ini sedang melakukan penggalangan dana berupa menjual sate babi untuk kegiatan retret. Kami dari PPA mengharapkan dukungan dari seluruh umat untuk kelancaran kegiatan kami. Terima kasih. Informasi kategorial, CU Mekarsari, CU Mekarkasi mengadakan edukasi dasar wajib pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 18 dan 19 April. Undangan Katolik Ion Revival untuk anak muda usia 16 tahun sampai 30 tahun tanggal 15 sampai tanggal 17 Mei di Hotel Celebes Malino. Pertemuan lansia pada hari Sabtu tanggal 18 April pukul 9 pagi di Aula Pastoral lantai 1. Kursus evangelisasi pribadi Angkatan 3 dan Umum, Angkatan 2 dan OMK, rekoleksi dengan tema Kepemimpinan ala Dominikan bersama Pastor Andreas Kurniawan OPI. Perayaan Ekaristi dan Kebangunan Rohani Katolik bersama Pukat Kams hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Terima kasih untuk para donatur dekorasi Pekan Suci. Informasi di atas dapat dilihat pada videotron dan papan pengumuman paroki. Demikian berita paroki, terima kasih atas perhatian kita. Saudari dan saudara, marilah kita menutup perayaan dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, menggembirakan saudara dengan berkat-Nya. Semoga saudara yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Amin. Semoga saudara yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman, disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Hai makhluk semua